Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriah dengan NIM 62111111016. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama adalah pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi. Ideologi berasal dari kata idea, berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar atau cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Sebagai ilmu, ideologi memiliki ciri yang berbeda dengan ilmu pada umumnya karena ideologi cenderung tertutup, tabu dari kritik, dan cenderung pada memiliki kebenaran mutlak. 1. Karakteristik dan makna ideologi bagi negara, yaitu ada 4. Ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi kritis. Dan yang kedua, B. Ideologi merupakan pemikiran yang sistematis meskipun cenderung kaku dan tertutup. C. Ideologi memiliki ruang lingkup jangkauan yang sangat luas, namun beragama. Dan D. Ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan. B. Fungsi ideologi. Ada 4, yaitu yang pertama, ideologi sebagai perlengkapan pemikiran kognitif manusia. Dan yang kedua, ideologi berfungsi sebagai panduan perilaku. Yang ketiga, ideologi berfungsi sebagai lensa, cermin sekaligus sebagai jendela. Yang keempat, ideologi berfungsi sebagai mengendali konflik sekaligus kekuatan integrativitas. C. Macam-macam ideologi ada 5, yaitu yang pertama, ideologi fasisme, yang kedua, ideologi komunis, yang ketiga, ideologi liberal, yang keempat, ideologi Islam, dan yang kelima, ideologi Pancasila. D. Perbandingan ideologi Pancasila dengan pemahaman ideologi besar lainnya di dunia. Di sini kita lihat perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi dunia lainnya. Dalam aspek politik hukum, Pancasila demokrasi, Pancasila hukum untuk menunjung tinggi keadilan. Komunisme demokrasi rakyat berkuasa mutlak satu parpol, hukum untuk menyelenggarakan komunis. Aspek ekonomi, Pancasila bebas memilih salah satu agama. Agama harus menjiwai dalam kehidupan. Komunisme, agama candu masyarakat, agama harus dijauhkan dari masyarakat. Aspek pendatang terhadap individu dan masyarakat. Pancasila, individu dan masyarakat diakui keberadaannya. Individu akan punya arti apabila hidup di tengah masyarakat. Komunisme, individu dan masyarakat tidak penting. Kolektivitas yang dibentuk negara lebih penting. Aspek ciri khas Pancasila, keseleraan, keseimbangan, dan keserasian dalam setiap aspek kehidupan. Komunis, ateisme, dogmatis, otoriter, ingkar HAM. Pentingnya ideologi Pancasila di tengah ideologi-ideologi lainnya. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi di tengah ideologi yang lain. Dalam Pancasila menempatkan agama sebagai yang utama, lalu persamaan harkat martabat manusia, lalu diakhiri keadilan. Hal ini pentingnya karena Pancasila hadir sebagai ideologi yang tidak hanya menguntungkan atau bermanfaat bagi kelompok tertentu, tetapi bagi semua pihak. Dalam Pancasila tidak ada yang tidak diperhatikan dalam unsur suatu bangsa, tidak seperti ideologi lainnya yang terkesan keras terhadap salah satu pihak ataupun mendapatkan kebebasan yang akrab sekali. Kebebasan itu melalui batasan hukum yang berlaku.
Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.